Selamat berjumpa lagi di Eko Tono Story Channel ya. Kali ini saya bersama teman-teman dari SMA Bangun Dulur Santo Yosef Surakarta akan melakukan ziarah ke Taman Doa yang baru beberapa bulan dibuat. Teman-teman, Taman Doa yang akan kita kunjungi kali ini adalah Taman Doa Watu Lawang ya, yang beralamat atau terletak di Dusun Watu Lawang, Kelurahan Trosobo, Kecamatan Sambi, Boyolali. Akses jalan untuk menuju Taman Doa ini relatif mudah, teman-teman ya. Bisa menggunakan sepeda motor, mobil, ataupun bis. Cuma kalau bis tidak boleh melewati yang jalur kecil, teman-teman ya, karena akses ke Taman Doa ini bisa kalau kita menggunakan Google Map itu bisa menggunakan banyak akses ya. Ada yang jalan utama dan ada yang jalan kampung, jalannya belum halus ya, jadi kecil lagi ya. Jadi sekali lagi, kalau yang menggunakan armada bis menuju Taman Doa Watu Lawang harus milih yang jalur utama ya, yang jalan utama, tidak jalan yang sidatan atau jalan yang lewat kampung-kampung kecil ya. Taman Doa Watu Lawang ini juga tidak jauh dari Solo atau dari Boyolali ya. Jadi kalau dari Solo ini saya tadi melewati Desolomadu ya, Desolomadu atau apa tadi, Rumah Makan Plek Sewu. Itu jaraknya kurang lebih hanya 15,6 km ya. Jadi melewati Waduk Cengklik, teman-teman ya. Kemudian melewati Kecamatan Sambi hanya butuh waktu sekitar setengah jam, teman-teman ya. Dengan perjalanan santai kita sudah sampai ke Taman Doa Watu Lawang. Teman-teman, jika kita berangkatnya dari Boyolali ya, dari Patung Arjuna Wijaya Boyolali atau dari Patung Kuda Boyolali, itu jaraknya juga sama ya, sekitar 15 km atau sekitar setengah jam menuju ke Taman Doa ini ya. Jalannya juga sudah bagus, teman-teman ya. Setelah sampai tujuan, teman-teman, kita nyari tempat parkir dulu ya. Nih, jalannya udah bagus ya, teman-teman ya. Ayo pundi, Bu? Mriki kemawon Paroki Simo. Oh, Paroki Simo. Oh, gereja Hati Kudus Tuhan Hati Kudus Tuhan Yesus. Oh, nggih. Simo nggih. Nggih, Romo Priyo. Oh, Romo Priyo. Nggih, Bu. Berkah dalem saking Solo kula, Bu. Nggih. Nggih. Berkah dalem, Pak. Nggih. Nggih. Saking Solo menika. Nggih. Nggih. Berkah dalem, Bu. Nggih. Ya, teman-teman, ini teman-teman muda pada angkut-angkut ya, persiapan kabel-kabel, peralatan sound system, karena nanti kegiatan kita pada hari ini ada 3 agenda, teman-teman ya. Yang pertama adalah novena ya, novena Bunda Maria. Kemudian yang kedua Rosario, ibadat Rosario karena ini bertepatan bulan Oktober, dan juga yang terakhir nanti akan ditutup dengan misa, teman-teman. Ya, Taman Doa Watu Lawang ini adalah termasuk yang sangat unik, teman-teman ya. Ya, karena letaknya atau posisinya itu di belakang perumahan warga ya. Jadi kalau perumahan di desa itu kan biasanya belakang itu dipakai untuk ladang atau untuk kebun. Dan di sini belakang rumah dipakai untuk Taman Doa ya. Setelah akses jalan masuk, kita langsung dapat melihat patung dari Tuhan Yesus yang disalib, teman-teman ya. Juga ini patung-patung yang lebih kecil ya, Santo Petrus ya. Tampak, teman-teman, di bawah kita atau di pelataran 2 ini, teman-teman sudah bersiap-siap untuk mengikuti novena, teman ya. Ini Santo Paulus ya, Santo Paulus. Nah, ini teman-teman sudah bersiap-siap untuk melakukan novena. Nah, ini teman-teman, ini patung Tuhan Yesus bangkit ya, atau
patung Tuhan Yesus bangkit. Ini yang di pelataran pertama tadi ya. Jadi setelah pintu masuk, kita akan melihat patung Tuhan Yesus disalib, kemudian patung-patung santo yang lebih kecil, Santo Petrus dan sebagainya tadi, kemudian patung Tuhan Yesus bangkit. Yang ini sumur Yakub, teman-teman. Di belakang sumur Yakub adalah toilet ya. Berikutnya kita turun ke pelataran 2 ya. Ke pelataran 2 itu ada patung yang megah, yaitu Santo Mikael ya, malaikat agung, atau Mikael atau malaikat agung yang menginjak atau mengalahkan iblis atau setan ya, atau roh jahat. Ini megah sekali, sudah ditutup oleh atap gitu ya, supaya nanti awet. Santo Mikael adalah salah satu malaikat utama yang melayani Allah. Dialah yang memimpin para malaikat yang baik dalam pertempuran di surga melawan Lucifer dan para pengikutnya yang berakhir dengan kejatuhan Lucifer di neraka. Yeah. Wareh Permitasari, air suci. Ada 3 teman-teman ini. Ya. Masih renovasi ini. Berikutnya adalah Yesus lahir di rumah roti atau patung keluarga kudus ya. Di sini juga digunakan untuk memohon anugerah keturunan bagi mereka yang memohon keturunan ya. Ya ini. Nah, ini patung Yosef tidur ya. Teman-teman, masih renovasi, ini sudah jadi yang ini Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Luas nanti bakal ini sampai sana ya. Doa kepada Santo Yosef tidur adalah pilihan doa yang tepat saat kita mengalami kesulitan dan masalah. Santo Yosef pernah mengalami berbagai kesulitan dan masalah. Saat tidur, Tuhan menunjukkan jalan keluar dan menyatakan kehendaknya kepada Santo Yosef. Saat Santo Yosef merasa bingung saat mengetahui Bunda Maria hamil, bukan karena dia, malaikat Tuhan datang dalam mimpi tidurnya dan memintanya tetap mengambil Maria sebagai istri karena anak yang dikandung berasal dari Roh Kudus. Demikian juga ketika Herodes ingin membunuh Yesus yang baru lahir. Dalam mimpinya saat tidur, Allah memberi solusi agar Santo Yosef segera pergi dan membawa Yesus dan Maria lari ke Mesir. Oleh sebab itu, doa kepada Santo Yosef tidur bisa kita doakan ketika kita tengah menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup. Ya, kita menuju ke rumah roti lagi ya. Bethlehem, kota kelahiran Tuhan Yesus ya. Bethlehem terdiri dari kata Bet dan Lehem. Dalam bahasa Ibrani, Bet berarti rumah dan Lehem berarti roti. Maka arti nama Bethlehem adalah rumah roti ya. Di sebelah kiri kita melewati lagi 3 mata air suci. Kemudian kita kembali ke atas, yaitu patung Santo Mikael yang mengalahkan iblis ya, sebagai pemimpin pasukan malaikat dalam pertempuran melawan kejahatan. Santo Mikael dihormati sebagai penjaga iman dan pelindung umat. Doa Santo Mikael menjadi terkenal melalui sejarah gereja Katolik, khususnya melalui doa litani Santo Mikael yang tercatat sejak abad ke-6. Doa ini telah digunakan umat Katolik sebagai sarana untuk memohon bantuan dan perlindungan Santo Mikael dalam melawan kejahatan, menghadapi godaan dan menjaga iman. Ya, ini masih menunggu waktu untuk doa Rosario bersama. Bulan Oktober didedikasikan sebagai bulan Rosario, di mana umat Katolik berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario selama 1 bulan. Doa Rosario adalah doa khusus dalam agama Katolik yang menghormati dan mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Bunda Maria dan Tuhan Yesus.
Umat Katolik meyakini bahwa Bunda Maria adalah ibu rohani yang penuh belas kasih dan perantara yang kuat antara kita dan Tuhan Yesus. Teman-teman, berdasarkan sejarah doa Rosario, doa Rosario sendiri sudah mulai populer di sekitar tahun 1600-an ya. Terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto di tahun 1571. Saat itu, negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius V memerintahkan umat Katolik untuk berdoa Rosario untuk memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Perintah ini dilakukan oleh Don Juan dari Austria, komandan armada. Demikian juga oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Beginilah kesejukan Taman Doa Batu Lawang ya. Sekitar pukul 9 pagi ya. Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 ya. Bersama teman-teman guru karyawan SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Masih kita persiapan untuk doa novena. Kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan dengan doa Rosario, ditutup dengan misa sekitar pukul 9:10. Doa novena sudah dimulai, teman-teman. Sungguh suasana yang syahdu indah di tempat yang sepi, sejuk. Kita dapat mengadakan doa novena, Rosario, dan misa bersama-sama. Dengan sangat kami mohon pertolongan dalam kesulitan ini. Jangan berdasarkan pemerintahan kami. Kekuatan yang kuat asa ibu yang kong tansa. Sekilas info teman-teman ya. Taman Doa Watu Lawang Simo Boyolali ini merupakan tanah yang dihibahkan dari salah satu keluarga di Paroki Hati Kudus Yesus Simo Boyolali kepada gereja atau kepada Keuskupan Agung Semarang untuk dikelola menjadi tempat doa. Menurut informasi salah satu warga, di tempat ini diadakan misa dan novena setiap malam Selasa Kliwon pukul 7 malam. Pintu masuknya di belakang rumah warga, teman-teman. Nah, ini pelataran 1 ya. Pelataran 1 berisi wafat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, kemudian juga kebangkitan Tuhan Yesus nih ya. Pelataran 1.
Yesus yang bangkit ya. mulai kerja. Ini sumur Yakub masih di pelataran 1, malaikat Santo Gabriel ya. Pelataran 1 ya. Pelataran 1 ada. Nah, ini pelataran 2 teman-teman. Pelataran 2 ada nah ini pelataran 2 untuk habis untuk misa tadi barusan teman-teman ya. Selesai misa di pelataran 2 teman-teman ya. Ini di pelataran 2 di samping mimbar untuk misa, kemudian tempat yang cukup luas teman-teman ya. Ini juga unik, ciri khas. Ini beratap hijau ya. Kemudian ini ya pralambang kebaikan dan kejahatan ini. Santo Mikael ini menginjak setan atau iblis ini. Terus Bu nggih. Nggih. Saking putih Bu? Sragen. Oh Sragen. Waduh, saya cuma Solo aja. Nggih. Nah, kita turun ke pelataran 3, teman-teman. Di pelataran 3 ini. Di pelataran 3 ada Perih Permitasari ini ya. Mata air suci ya. Pelataran 3. Nah ini ada Yesus lahir di rumah roti ini. Nah, ini bagi yang memohon keturunan ya Mas. Kita doa untuk yang memohon keturunan ya. Oh iya Pak. Iya toh. Anugerahkanlah keturunan bagi mereka yang memohon keturunan ya. Ini monggo ini teman-teman yang memohon keturunan bisa datang ke taman doa sini ya. Taman doa Watu Wening ya. Yang ini teman-teman, walaupun Santo Yosef taman doa Watu Lawang ini belum selesai dibuat ya, mungkin 50% ya, tetapi jumlah pengunjung sudah relatif banyak. Ini hari Sabtu juga banyak tadi ya, mungkin hari Minggu lebih banyak teman-teman ya. Jadi selain ada patung Orang Kudus ya, juga ada patung Santo Yosef tertidur ya, tadi kita sudah melihat ya. Untuk patung Santo Yosef tertidur itu sudah diberkati pada novena keempat tanggal 5 Agustus tahun 2024 ya. Jadi baru beberapa bulan yang lalu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin berbagi berkat agar proses pembangunan Taman Doa Watu Lawang ini cepat selesai, bisa menyalurkan lewat rekening ya, yang saya foto ini dari pelataran lantai 2 ya, tempat untuk misa atau tempat untuk berdoa bersama. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berbagi berkat, bisa langsung mengisi kotak sumbangan di lokasi, yaitu di pelataran 2, atau bisa menghubungi pihak terkait ya. Mungkin bisa langsung ke paroki Hati Kudus Yesus di Boyolali, atau bisa langsung ke Keuskupan Agung Semarang. Walaupun di tempat ini tidak atau bukan tempat yang tertinggi ya, kalau tempat yang tinggi adalah di pintu masuk tadi di pelataran 1, tapi kita tetap bisa melihat view atau landscape pemandangan di pelataran 4 di bawah ya. Jadi ada perbukitan ya, perbukitan dan hutan yang hijau segar. Pelataran kelima ini ada bapak yang sedang ini baru dibangun apa mriki Pak? Ini ngereng-ngereng jalan salib. Oh ini jalan salib ya, sini untuk jalan salib teman-teman. Wah ini untuk jalan salib gitu. Wah ternyata sampai sini Pak gitu. Wah berarti sampai pelataran ini pelataran 5 atau 6 nih terakhir sini gitu. Terus Pak sampai sini Pak gitu. Wah ini teman-teman ini. Nah ini monggo
supaya pembangunnya lebih cepat. Bagi para donatur ini, mari bisa menyalurkan berkat. Kita salurkan berkat untuk cepatnya pembangunan tempat jalan salib di sini. Ya. Nah, ini termasuk cepat ini progresnya ya. Saya beberapa minggu lalu lihat di YouTube, belum ada ini yang di sini ya, belum dibangun ya ini. Nah, ini cepat sekali progresnya ini ya. Oke. Ini sepertinya pada minta keturunan ya ini. Ini anugerahkanlah keturunan bagi mereka yang memohon keturunan. Oh iya, Pak Iko. Foto ya. Segera mantu nih, segera mantu nih. Semoga segera mantu ya, saling memfoto nih. Ya, saling memfoto yuk. Reporter dari. Oke, makasih ya ini. Sejuk sekali ya. Nah, ini. Di pelataran 4 ini ya, masih dibangun ya. Bersamaan dengan rombongan dari Solo juga ini teman-teman, dari SMA Santo Paulus ya, SMK Santo Paulus ya ini. Tapi ini kompak seragamnya nggak seperti kita ini ya. Rumiyin Pak ya, Bu Anda sudah pindah di Bintang Laut sekarang. Santo Franciscus Xaverius ya. Sejuk sekali nih. Anginnya kencang karena masih banyak pohonan di sini teman-teman. Santo Franciscus Assisi. Ya. Ini berfoto di depan Santo Mikael yang mengalahkan iblis ini ya. Ya, itu Santo Mikael mengalahkan iblis ini. Ya. Halo, halo, nih Pak, pemusik kita. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berdevosi bersama Bunda Maria di Taman Doa ini, sangat rekomen teman-teman ya. Kenapa? Karena tempatnya yang sepi, jauh dari keramaian ya. Juga udaranya yang masih sejuk ya. Karena di sekeliling kita masih area perbukitan ya, area perbukitan, banyak pohon-pohonan hijau. Saat ini Taman Doa Watu Lawang masih dalam tahap renovasi teman-teman ya. Mungkin untuk pelataran 1 dan 2 saja yang sudah kelihatan selesai, yang lainnya masih ya 50%, bahkan yang lantai atau yang paling bawah ya, yang untuk jalan salib. Jadi pantai yang terbawah itu baru proses awal ya. Ini sebetulnya Taman Watu Lawang ini sudah dibangun sejak Oktober 23 Oktober tahun 2023 mas saya.